Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, kembali lagi bersama Fajri Boim di sini dalam program Bertamasya, bercerita tentang pemberdayaan masyarakat Dompet Duafa. Setelah sebelumnya kita ngobrolin terkait metode kampus bisnis Umar Usman, nah sekarang Fajri sudah bersama alumni, salah satu alumninya yang sudah berhasil mengembangkan produk yang diterima saat belajar di kampus bisnis Umar Usman. Langsung aja insan muda kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan muda. Insan muda. Iya. Salam kenal, aku Rika Hasna Saada. Bisa dipanggilnya Rika. Iya. Nah, itu dia insan muda. Kita akan ngobrol bersama Mbak Rika ya. Oke, mungkin saya mau nanya dulu nih Mbak Rika nih. Mbak Rika di kampus bisnis Umar Usman ini angkatan keberapa Mbak? Oke, aku batch keempat, angkatan keempat. Dimana kalau angkatan keempat itu masuknya tahun 2016. 2016 gitu. Metodenya simpel nggak sih Mbak kalau menurut Mbak Rika nih yang diajarkan oleh coach-coachnya? Oke, mungkin teman-teman tahu ya, kampus bisnis Umar Usman itu kita programnya 1 tahun jadi pengusaha. Nah, tahun 2016 itu aku baru lulus SMA. Yang dimana mungkin mainstreamnya teman-teman aku lulus SMA itu masuknya perkuliahan, ada PTN, ada PTS, akademisi lah ya. Nah sedangkan kampus bisnis Umar Usman ini kuliahnya cuma 1 tahun. Biasanya orang bertanya-tanya, gelarnya apa 1 tahun? Itu dia. AMD atau apa apa aja sih yang didapetin cuma 1 tahun belajar. Terus 1 tahun jadi pengusaha, wah keren apakah banget. bisa gitu apakah ya, bisa, bertanya-tanya gimana ya. caranya Benar. Nah itulah yang membedakan apa yang saya dapatkan di Umar Usman ini dengan di tempat lain. Karena dengan waktu yang singkat ternyata cukup banyak yang saya dapatkan, terutama tentang mentalitas atau pembentukan mental dan mindset dari entrepreneur. Jadi di 1 tahun ini yang yang paling saya dapatkan itu untuk pembentukan karakternya. Karakternya yang dibangun itu di kampus bisnis Umar Usman ini seperti apa sih Mbak? Oke, jadi mungkin yang kebanyakan orang tahu lulus SMA, kita belum ada pikiran untuk yang sejauh itu memikirkan berbisnis atau apa ya kan. Jadi cuma fokus untuk hangout, jalan-jalan ya segala teman-teman macam ya. orientasinya seru-seruan gitu kan. Nah, waktu masuk Umar Usman ini kita pertama ada matrikulasi. Di matrikulasi itu aku baru tahu kalau misalnya punya mindset entrepreneurship dan punya karakter entrepreneurship adalah bekal untuk menjadi entrepreneur itu sendiri. Pola pikir kita dengan pola pikir orang-orang yang akademisi itu berbeda gitu kan. Karena kalau misalnya mungkin orang-orang kebanyakan itu kan mainstream ya. Jadi mengikuti alur, mengikuti atasan atau apa, sedangkan kalau menjadi entrepreneur tuh kita membuka jalan kita sendiri, bebas gitu ya Mbak ya. Berarti berdasarkan apa yang kita mau kan, berdasarkan juga value kita, terus tujuan yang akan kita capai juga seperti apa. Nah di situ dibukakan gitu untuk jalannya kita belajar mengenai hal itu dari awal banget, dari dasar banget untuk kita bisa jadi entrepreneur gitu. Batch 1 kampus bisnis Umar Usman adalah anaknya ketua yayasan aku waktu SMA gitu. Jadi waktu itu beliau pernah sharing di SMA aku, terus bilang kalau misalnya beliau itu memilih jalan untuk menjadi entrepreneur. Di saat orang-orang ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur apa teknik gitu-gitu. Nah beliau memilih untuk jadi entrepreneur. Nah akhirnya aku cuma terekam doang tuh, namanya kampus bisnis Umar Usman. Udah seperti orang pada umumnya aku kejarnya pasti PTN ya kan. Aku coba SNM, SBM, Mandiri dan segala macam, ternyata belum ada yang berhasil. Semua jalur ya Mbak ya. Semua jalur udah diusahakan, ternyata belum ada yang rezekinya ya kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk oke deh aku mau Ronin, dulu tuh namanya Ronin ya, nggak tahu sekarang. Jadi 1 tahun dulu mundur, aku mau bimbel aja karena dulu ngejarnya kedokteran. Biasalah anak-anak yang ambis gitu kan. Jadi pengen kedokteran aja. Jadi nggak apa-apa sabar 1 tahun untuk aku belajar lagi. Ternyata menurut orang tuaku, daripada kamu 1 tahun kegiatannya cuma kayak gitu belajar, mending cari 1 tahun yang mungkin e-course kah atau apakah yang nanti kamunya juga dapat life skill atau apa kayak gitu. Akhirnya aku keinget nih, dulu namanya Bang Chef. Bang Chef sih dulu ada 1 tahun doang tuh dia program. Akhirnya aku masuk ke sini. Jadi sebenarnya bukan
aku bercita-cita menjadi entrepreneur gitu, enggak juga. Jadi karena terinspirasi dari Bang Chef, aktivitasnya ternyata kayaknya seru gitu. Karena aku juga anak organisasi ya, jadinya seru aja gitu untuk pengalaman baru. Jadi masuk ke sini itu nggak ada motivasi untuk jadi entrepreneur sebenarnya, tapi karena dapat bekal dan dapat inspirasi dari awal masuk, jadinya akhirnya ini nih kayaknya jalan yang aku pilih gitu. Dulu angkatan batch keempat Mbak. 1 tahun. 1 tahun. Ada proyek akhir? Ada. Apa Mbak proyeknya Mbak? Nah kalau di Umar Usman ini kan kita wajib untuk punya bisnis. Mau itu kamu dari background manapun, anak lulus SMA ada, anak lulus S1 ada, yang berkeluarga ada, adik kakak ada, suami istri ada yang masuk ke sini. Jadi beragam banget tuh. Nah, kita harus punya bisnis kan di sini. Ada yang melanjutkan, ada yang baru create tuh di sini. Baru memulai ya? Baru memulai di sini. Nah, aku termasuk yang baru memulai banget di sini. Usia sih Mbak, ibaratnya dia cuma dikasih waktu singkat gitu kan, tapi harus meng-create usaha gitu ya. Jangankan bikin create usaha, aku mengenal diri aku sendiri aja waktu itu belum. Jadi aku mengenal diri aku dulu nih, kira-kira aku punya value apa untuk bikin usaha itu yang seperti apa. Akhirnya kalau dulu di Umar Usman, karena aku masih cari-cari jati diri, aku coba semuanya. Aku coba bikin produk kemasan, iya. Aku coba bikin hijab, iya. Aku jualan gamis, jadi reseller gamis, iya. Yang penting aku punya pendapatan. Di situ aku dapat pengalaman untuk kayak gini, jualan makanan kayak gini, jualan baju kayak gini, produksi kerudung kayak gini, produksi makanan kayak gini. Jadi dari situ ada pengalaman yang bisa aku ambil pelajarannya, dan akhirnya di akhir perkuliahan aku membawa bisnis di tugas akhir itu. Kalau dulu itu konveksi. Karena dari 1 tahun itu aku, kalau dibilang kan aku coba banyak hal kan. Nah kira-kira omset yang paling besar, pendapatan untuk aku yang besar itu dari konveksi, jadi langsung partai besar gitu. Oh berarti mikirnya udah untung besar dulu ya? Besar. Tapi memang waktu itu startnya tentu bukan dari bikin konveksinya, aku jadi marketer dari konveksi yang aku aja kerjasama kayak gitu. Waktu itu konveksinya bidangnya apa Mbak? Hijab kah atau gamis kah atau bidangnya apa? Itu lokasinya di Bandung, sedangkan Umar Usman itu waktu itu ada di Jakarta Selatan. Kalau sekarang kan ada di Tangerang ya. Dulu di Jakarta Selatan. Jadi dulu kita bolak-balik, dan untuk aku diajarkan di Umar Usman tuh FB Ads. Apa tuh Mbak? Facebook Ads. Jadi beriklan di Facebook. Nah dari situ aku dapat kan kita testing ya, siapa nih customer yang nyangkut gitu kan. Nah ternyata yang nyangkut itu kebanyakan sekolah. Jadi misalnya anak SMA yang bikin seragaman jaket, atau anak TK yang bikin seragaman blazer, rompi-rompi terus sekolah seragaman guru, seragaman baju olahraga sekolah. Nah jadi kebanyakan yang nyangkut itu dari iklan aku itu justru sekolah. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah, baik itu gurunya, yayasannya, muridnya, ataupun teman-teman kayak gitu. Tapi itu sejalan Mbak, apa yang sudah dijalankan Mbak dapat dari kampus bisnis Umar Usman ini? Iya, so far sejalan, karena ternyata aku anaknya tuh bukan anak produksian gitu. Ternyata aku lebih sukanya itu di bidang marketing yang bergulatnya tuh ya ke iklan, ke bikin campaign kayak gitu-gitu. Tapi ada satu titik nggak sih Mbak, ibaratnya kayaknya gue harus buka sendiri nih daripada gue harus ngikut sama orang ya, insan muda ya. Itu ada satu titik nggak sih Mbak, kejenuhan ya? Ada banget sih. Jadi setelah kan umur segitu ya udah punya uang sendiri, udah bisa kasih orang tua, udah bisa support adik-adik sekolah juga. Terus next apa lagi gitu kan. Nah akhirnya next aku sambil kejar lagi ilmu ke yang lain. Jadi kayak kita nggak bisa untuk belajar tuh cuma dari satu tempat aja ya kan. Kita cari lagi guru lagi, mentor lagi, tempat teman-teman lagi, lingkungan lagi, relasi lagi untuk kita bisa bertumbuh. Akhirnya setelah aku networking sana sini, aku balik lagi ternyata ketemu sama sahabat aku SMP dan SMA. Jadi kita dulu boarding school asrama. Jadi teman sekamar sekelas dari SMP sampai SMA. Akhirnya bestie banget. Jadi udah ada relation lah, udah ada connected lah satu sama lainnya. Akhirnya kita berpartner. Ternyata partner aku ini orangnya justru produksian banget. Jadi dia bisa create
makanan F&B, tapi dia nggak tahu gimana cara marketinginnya. Jadi dia bisa develop produk, tapi cara jualnya gimana nih, atau kembanginnya gimana nih gitu. Karena basicnya dia sekolahnya adalah sekolah pastry, jadi kuliner. Sedangkan aku manajemen, ya kan. Aku kuliah di Umar Usman kampus bisnis, lanjut lagi S1-nya ambil manajemen. Akhirnya kita berpartner, kita bikin MOU yang dulu sederhana ya, anak tahun 2018 gitu, masih so tau gitu kan. Tapi yang penting ya udah jalan gitu kan, saling komit satu sama lain. Akhirnya kita terdiri dari 2 orang aja timnya, aku dan temanku pegang produksi, aku pegang marketing gitu. Itu membuat apa Mbak? Langsung coklat ini. Oh coklat. Langsung coklat ini. Apa Mbak ini Mbak? Jadi ini nama brandnya adalah Pati Cokolade. Kenapa Pati Cokolade? Sebenarnya Pati itu adalah nama temanku, karena dia duluan yang bikin develop produk ini. Tapi dia belum tahu branding dan segala macam. Akhirnya waktu mau berpartner sama aku, kita diskusikan untuk ganti nama atau enggak. Nah karena waktu itu aku juga punya kegiatan lain, dan yang konveksi itu masih tetap jalan terus. Tetap bergulir ya? Karena tetap butuh ya. Iya ibaratnya. Ya walaupun ada sampingan, yang penting tetap tanggal 25 juga, ada yang transfer aja gitu kan. Cuman bedanya ini kita bikin brand sendiri kan. Jadi bukan makelar gitu kan, bikin brand sendiri. Nah akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, kita lanjutin aja karena akhirnya kan kalau misalnya bikin nama baru lagi kita harus riset lagi nama yang belum ada apa segala macam. Kalau misalnya udah ada namanya, kita tinggal desain logonya, tinggal daftarin haki, tinggal next stepnya apa gitu kan. Jadi akhirnya disepakati ini. Waktu itu aku sebagai bentuk komitmen aku beli sahamnya langsung. Oh langsung Mbak? Iya karena aku nggak mau yang kayak aku setengah-setengah gitu. Jadi aku langsung kita valuasi saham ya dulu mah ya cuma begitu doang. Jadi waktu itu valuasi saham tuh kayak valuasi perusahaan ceritanya itu tuh cuma 20 juta. Jadi aku beli sekian persennya. Terus akhirnya aku jadi owner juga di sana. Nah di owner situ utama ya. Owner. Jadi ada 2 owner. Oh, ada 2 owner. Ada 2 owner. Jadi kita ada presentase kepemilikan. Nah di situ baru aku seriusin gitu untuk aku nggak mau setengah-setengah ngejalanin ini. Jadi ya gaspolin aja gitu, maksimalin aja. Aku di bagian marketing, dia di bagian produksi gitu. Berarti ilmu yang diterima oleh coach-coachnya itu benar 100% ya Mbak saat menjalankan kan. Tadi kan Mbak bilang kan sebelum menjalankan usaha kan marketing ya, suatu konveksi. Tapi saat membuka bisnis bersama temennya berarti benar-benar kepake ya ilmunya ya. Karena dulu itu aku mulai ini waktu lagi awal COVID. Jadi dengan segala keterbatasan yang ada, modal dan segala macam, dan kita masih sama-sama kuliah, tempat kuliah kita berbeda, dan fun fact-nya juga kita kotanya beda. Jadi aku di Jakarta, partnerku di Sidoarjo. Gitu. Jadi kita LDR. Nah, dengan semua kondisi dan keterbatasan yang ada, berarti opsinya apa? Berarti kita opsinya jualannya online kan. Nah, ilmu digital marketing yang aku punya itu semuanya dari Umar Usman. Gitu. Jadi kayak 1 tahun itu banyak belajar digital marketing waktu batch aku dulu ya. Jadi kita dapat banyak mentor, dapat banyak coach yang sampai kita lulus pun kita masih bisa tanya gitu untuk menjaga silaturahmi terus ya konsul aja konsul dengan yang santai, nggak harus yang kayak gimana banget atau apa. Kayak teman aja gitu ya, Mbak. Gak ada keterbatasan ya. Iya, dan lingkungan teman-teman Umar Usman itu juga kan bagus ya. Kita sama entrepreneur, jadi kalau kita curhat satu sama lain tuh relate gitu kan, bisa saling support satu sama lain. Gak ngomongin gibah ya, malah kasih semangat lebih gitu. Gimana bisnisnya? Ayo dong, pasti kayak gitu ya Mbak. Mbak, tadi kan Mbak Rika bilang Mbak di Jakarta, teman Mbak di Sidoarjo. Nah, untuk memproduksi usaha Mbak itu seperti apa Mbak? Nah, kita apakah sendiri-sendiri gitu Mbak? Ya, jadi kita step by step banget ya. Kita berproses dan berprogresnya itu benar-benar sesuai kapasitas kita. Yang mungkin ya kalau ada yang bilang perempuan itu katanya langkahnya tuh lebih pendek ya dibanding laki-laki. Jadi kita melangkah juga dengan resiko yang bisa kita ukur, kita terima gitu. Nah, dengan semua kondisi itu jadi kita putuskan kalau di Jakarta aku kan juga rantau ya. Jadi sebenarnya aku aslinya orang Karawang. Jadi di Jakarta aku nggak punya siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Mandiri ya Mbak ya. Anak kosan. Jadi nggak mungkin dong produksi di kosan ya kan, mengganggu dan nggak mumpuni juga.
akhirnya kita putuskan untuk produksi itu di tempatnya temanku. Di Sidoarjo berarti? Di kamarnya dia. Oh, di kamarnya dia. Di kamarnya dia, di dapurnya dia. Startnya dari sederhana dan sesimpel itu, sambil kita cari-cari supplier, kita bikin branding, packagingnya seperti apa, logonya, apanya segala macam, brandingnya mau akan kayak gimana, target marketnya mau kayak gimana, itu kita semua komunikasi by online. Jadi by WA, by Google Meet, pokoknya Meet, semuanya ya. kita ngebedah online. di situ ya Mbak ya. Di situ kita masing-masing manajemen waktu sambil kuliah sambil diskusi semuanya. Nah dengan keterbatasan kita cuma berdua, bagi job desk-nya kayak gimana, jadi akhirnya kita benar-benar fokus. Jadi temanku benar-benar cari ilmu untuk produksi, aku benar-benar cari ilmu untuk marketing, sales, branding. Jadi kita punya guru masing-masing gitu untuk mempercepat mentor, itu, punya mentor masing-masing supaya ini jalan itu jalan gitu dengan yang LDR ini gitu. Nah memang PR-nya komunikasi tuh harus dijaga banget ya. Tuh, biar nggak miskomunikasi biar ya Mbak ya. Biar nggak miskom, biar nggak kayak namanya bisnis ya. Iya. Namanya adik kakak, pasangan itu aja pasti ada dong clash-clashnya. Apalagi ini berpartner gitu. Harus kan. Profesional. Dan perempuan dua-duanya ada yang bilang baperan lah apalah. Tapi kita alhamdulillah bisa menyampingkan itu, dan dari kita mungkin formalitas berpartnernya 2019 terhitung di akta kerjasama. Akhirnya tahun 2021 itu dibuat PT dan sampai sekarang kita masih berpartner. Masih berdua tuh berjalan. Masih berdua berjalan. Mbak, mungkin kan insan muda melihat Mbak, wah enak banget nih gitu kan. Tapi boleh sedikit ceritain nggak awal-awal nih Mbak dari 2018 sampai 2024 sekarang ini masih berjalan ya Mbak ya. Pertama kali 2018 itu produk Mbak yang ciptakan itu laku berapa piece sih Mbak? Pasti kan ada sedih, ada seneng gitu, ada tingkat-tingkatannya Mbak ya. Jadi bisa dibilang mungkin ya kalau aku itu special case. Karena aku waktu itu awal tuh bikin ini tuh waktu pas COVID, lanjut apa dulu namanya ya istilahnya yang nggak boleh pergi kemana-mana. Iya kita semua karantina. WFA ya. PSBB dan segala macam tuh banyak banget kan. Nah akhirnya kita itu kuliah, kan kita masih kuliah ya waktu itu. Jadi kuliahnya online. Aku kan di Jakarta. Wah kuliah online nih. Berarti aku bisa ke sana. Aku bisa ke Sidoarjo sambil kuliah ya kan. Akhirnya aku terbang ke sana. Aku tanpa bisa bilang aku naik, mungkin karena aku anak pertama ya, jadi aku nggak, sebenarnya orang tua ya ngapain sih senekat itu, misalnya kamu kan nggak punya siapa-siapa di sana, belum tentu bisnisnya jalan, mama sama papa nggak bisa modalin apa segala macam. Nah aku sama temen aku modal yakin aja, modal apa yang kita punya, diri kita sama value kita gitu kan. Nah jadi aku terbang ke sana untuk bisa diskusi tuh langsung gitu. Kan capek ya kadang lewat cuma lewat HP gitu-gitu tuh capek. Jadi langsung ke sana. Di sana titik balik kita yang awalnya mungkin omset kita tuh cuma 2 juta sebulan. Awal-awal ya. Awal-awal. Kadang 800.000, tapi itu sebentar sih. Jadi mungkin pas lagi awal aku kenalan sama temen aku, bukan kenalan, awal ngobrol untuk kayak join kali ya kita gitu-gitu. Nah itu segituan omsetnya. Pas udah ditetapkan, oke, aku kerja sama yang tadi aku ngambil saham dan segala macam, itu mungkin dari tanda tangan sampai naik banget itu waktunya 4 bulan aja. 4 bulan? Iya. Kenapa? Karena baik lagi ya, katanya sih waktu COVID tuh banyak banget orang yang kayak mendadak, momen. Jadi kenapa bisa langsung eksponensial gitu naiknya? Jadi dari 2 juta langsung ke 100 juta. Dari 2 juta sampai 100 jadi, juta Mbak? Dari 2 juta, 8 juta, 15 juta, 50 juta, 70 juta, 100 juta gitu loh. Jadi kayak langsung drut gitu. Drastis ya? Drastis banget. Itu kurang dari 1 tahun tuh berkali lipat banget gitu naiknya. Nah waktu itu aku tuh belajar aku kan pernah ya jadi reseller gamis. Pernah jadi reseller gamis. Coklat ini bisa gak sih dijadiin agen dan reseller gitu? Karena ya biar cepat kan, kayak percepatannya kayak gimana ya gitu kan. Nah akhirnya kita tuh bikin sistem keagenan yang masih sederhana banget. Yang penting ada
kita buat kayak bundle untuk sistemnya kayak gimana, ketentuan dan sebagainya. Akhirnya kita share di Instagram. Nah waktu itu mungkin bedanya di saat orang-orang Instagram itu masih berantakan. Nah aku sama temen aku kebetulan seleranya tuh sama. Jadi kita langsung bikin kayak grand design gitu yang ada identitas banget untuk brand ini. Karena belajar branding juga. Brandingnya biar dapat ya. Iya langsung dapat gitu. Jadi akhirnya kita punya teman SMP dan SMA juga. Jadi berangkatnya dari teman-teman lah. Itu ilustrator. Dia waktu itu sama-sama lagi kuliah di FSRD ITB. Akhirnya kita kerja sama dia untuk dia jadi desain kita. Awalnya berdua nambah lagi. Nambah satu jadi bertiga nih. Udah kan. Akhirnya dia yang bantu desainin Instagram kita, packaging kita dan sebagainya. Nah waktu itu tuh masih jarang banget yang promosi Instagramnya seperti itu. Akhirnya jadi perhatian kan orang-orang, terutama teman-teman kita. Terus nanti mulut ke mulut, si ini sama ini kerja sama gitu-gitu kan. Nah akhirnya banyak yang tertarik beli. Dulu COVID, orang baru banyak yang belajar belanja online. Jadi mungkin FOMO juga. Terus orang kan biasanya mereka jajan itu di kantin, jajan tuh di warung. Nah sekarang nggak kemana-mana, jadi ya jajannya online. E-commerce naik gitu. So, ada lagi agen dan reseller kita banyak yang waktu COVID itu kehilangan mata pencarian, kehilangan pendapatan. Ada yang suaminya kehilangan PHK. Ya gitu-gitu kan. Akhirnya istri-istrinya banyak banget yang daftar agen sama reseller tuh curhatnya itu, aku lagi cari pendapatan tambahan karena orang tua aku di PHK, suami aku di PHK, aku udah atau dirinya sendiri dia yang kehilangan pekerjaan gitu. Dia perlu untuk support suami, dia untuk bayar sekolah dan sebagainya. Nah itu akhirnya yang menjadi target agen dan reseller kita. Akhirnya dalam waktu yang singkat bisa langsung dapat momennya. Sampai sekarang Mbak agen itu masih berjalan, Mbak? Masih berjalan. Kalau untuk selain agen, penjualan produk Mbak itu bisa didapatkan di mana, Mbak? Nah, tentu ya kita harus bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Akhirnya mulai muncul marketplace, ada Shopee, ada Tokopedia, dan yang terbaru ada TikTok ya kan. Setiap ada yang baru kita pasti langsung adaptasi, langsung bikin akunnya, langsung belajar, langsung segala macam. Jadi akhirnya setiap marketplace kita ada. Jadi selain teman-teman bisa dapetin produk kita di agen dan reseller, teman-teman juga bisa dapetin produk kita di marketplace kesayangan kalian gitu. Jadi di Shopee, di TikTok Shop, di Tokopedia, di Lazada gitu ada semua. Dan agen-agen kita juga bikin juga gitu akun-akunnya di marketplace. Jadi lebih mudah lah didapatkan oleh masyarakat gitu. Nah selain di e-commerce tuh Mbak ya, dan yang lagi boomingnya juga ya kayak TikTok segala macam gitu Mbak. Ada di penjuru Indonesia ini ada nggak sih Mbak? Misalkan Mbak tadi bilang di Kerawang gitu, ada nggak sih produk Mbak karena asal Mbak dari Kerawang segala macam Mbak gitu? Iya, jadi agen sama reseller kita tuh awalnya kita buat sistemnya tuh satu kota satu agen aja, hanya bisa satu agen supaya persebarannya tuh merata gitu kan. Jadi enggak yang 70 meter lah harus ada agen lagi enggak gitu seperti itu. Satu agen satu kota. Tapi kalau reseller tidak dibatasi. Siapa aja itu boleh asal sesuai sama ketentuan. Kalau sekarang ada berapa agen, Mbak? Nah, kalau sekarang karena sekarang tuh lagi zamannya afiliator. Nah, jadi kita kan juga sama lah, kita ikut live TikTok. Kita merasakan banget tuh panen-panennya di TikTok. Merasakan juga turun-turunnya pas TikTok kemarin di ban kayak gitu-gitu itu merasakan banget. Nah sekarang tuh banyak afiliator. Jadi orang-orang yang tadinya mungkin di tingkat reseller, kalau agen sama reseller kan harus nyetok ya. Artinya harus punya modal untuk mengikuti ketentuan kita, minimal order sekian, terus ada ongkir dan sebagainya. Nah kalau afiliator kan dia nggak perlu modal. Dia cuma modal dia adalah bikin konten, kemauan untuk live, dia bikin platform dia sendiri, dan dia tinggal share link yang akhirnya minat untuk jadi reseller dan agen tuh sebenarnya menurun. Jadi sekarang banyaknya itu afiliator. Dan agen-agen kita itu mendevelop afiliator juga. Jadi mereka lebih carinya afiliator dibanding cari reseller. Karena kalau afiliator bisa lebih menjangkau banyak orang. Siapapun bisa jadi afiliator kita, mau orang Sulawesi, orang Papua, tanpa harus nyetok, tanpa harus punya modal, asalkan bisa komitmen sama briefing yang kita kasih gitu. Explore aja ya Mbak ya. Explore aja.
Mbak itu kan pengembangan usaha yang sudah dilakukan, ilmu yang didapat saat Mbak belajar di kampus bisnis Umar Usman Mbak. Nah, kalau karakteristiknya Mbak yang Mbak dapat sendiri nih untuk diri Mbak sendiri gitu ya, itu apa aja sih Mbak gitu? Ini kan ngomongin, gua harus dapat cuan ya kan? Tapi kan kita di satu sisi harus mikirin karakteristik kita gitu biar nggak berubah gitu di saat kita sudah di atas nih, karakteristik yang sebelum-sebelumnya itu tetap ada melekat gitu Mbak. Oke. Ya baik lagi ya, slogannya kampus bisnis Umar Usman kan 1 tahun jadi pengusaha. Nah sekarang kalau misalnya mau dari akal dan pikiran 1 tahun doang jadi pengusaha, siapa yang nggak mau ya kan? Siapa yang mau, tapi kan nyatanya proses setiap orang itu benar-benar berbeda-beda banget. Ternyata menjadi pebisnis itu nggak semudah itu. Kita melewati banyak banget tantangan. Jadi jangan semata-mata kalau mau jadi pengusaha langsung aja masuk Umar Usman gitu. Nah nggak bisa dari itu aja gitu yang dipegang. Tapi harus ada kemauan diri sendiri. Nah kemauan diri kita itu bersambut dengan apa yang Umar Usman kasih gitu. Harus dipadu-padakan harus dipadu-padakan. Nggak bisa kita ya udah yang penting nanti pasti bakalan jadi kok masuk Umar Usman. Nanti belum kan jaminan juga ya Mbak ya. Juga. Jadi jangan sampai overclaim dengan kita masuk Umar Usman tuh pasti akan berhasil, akan sukses. Nggak ada jaminan seperti itu. Siapapun orangnya mau masuk manapun nggak ada jaminan lo pasti sukses dengan cara A atau cara B, cara instan, proses instan. Setiap orang prosesnya beda-beda, backgroundnya beda-beda, pemahamannya juga beda-beda ya kan. Nah di Umar Usman ini kebetulan yang bikin berbeda dari yang lain yang aku rasakan itu adalah yang pertama pembekalan dari agamanya. Jadi aneh banget. Jadi kita mau menjadi pebisnis katanya, tapi disuruhnya puasa Senin Kamis, disuruhnya tilawah, disuruhnya berbakti sama orang tua, kayak gitu-gitu. Terus disuruhnya sedekah. Jadi apa yang selama ini mungkin di kampus lain nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata melatih kepribadian kita untuk bisa kita tuh jadi pribadi yang entrepreneur tuh mentalnya dulu gitu. Dibentuk dulu ya Mbak. Dibentuk dulu. Jadi dengan kita puasa itu kan kita jadi ada rasa sabar kita yang dilatih. Dengan kita bersedekah ada rasa keikhlasan kita yang dilatih. Dengan kita birrul walidain wajib nelpon orang tua setiap hari. Jadi ada rasa kayak kita harus berbakti sama orang tua. Mau kita sibuk apapun, mau kita padat apapun misalnya kegiatan, tetap harus orang tua dikabarin. Dan itu tuh ada recordnya, jadi ada mutabahnya gitu kalau dulu kita bilang yang dinilai. Jadi kalau misalnya ada penilaian juga, ada penilaiannya. Jadi kalau misalnya nggak sempurna, misalnya hari ini dia nggak ada yang nggak terchecklist, jadi dapat punishment. Sampai telepon orang tua pun ada penilaian. Ada penilaiannya. Nah setelah itu ada juga dikasih challenge. Jadi kayak kalau kita ditinggal di Bandung terus tanpa uang sepeser pun tapi harus balik ke Jakarta dan bawa uang 2 juta kayak gitu. Jadi akhirnya kita harus berpikir buat motivasi kreatif diri ya. Motivasi dengan keterbatasan tuh kita harus bisa beyond dari diri kita sendiri gitu. Terus achieve sesuatu gitu. Wah menarik banget nih Mbak Rika nih. Mungkin karena keterbatasan waktu juga nih Mbak Rika nih. Ada nggak nih kiat-kiat untuk insan muda yang sedang menyaksikan kita nih Mbak, biar dia termotivasi juga kayak Mbak Rika nih Mbak? Oke. Pertama teman-teman harus tahu dulu nih grand why-nya teman-teman untuk terjun di dunia bisnis itu apa. Nah grand why itu yang bikin teman-teman kuat, karena dalam berbisnis itu kita akan menghadapi berbagai rintangan banget yang mungkin kadang kita juga mikir apa bisa ya aku melewatinya, atau ngerasa solusinya kira-kira ada atau enggak, atau bisa nggak ya ini tuh selesai dalam waktu segini, tapi ternyata enggak gitu. Jadi banyak hal yang kita korbankan juga, waktu, mungkin keluarga dan sebagainya. Nah itu semua tuh akan bisa dilewati kalau kita grand why-nya kuat. Jadi cari tahu dulu grand why-nya kalian. Nah setelah itu kalian bisa cari mentor, bisa cari juga untuk partner atau networking, lingkungan yang mendukung. Katanya kalau misalnya seorang pebisnis masih kebanyakan berteman dengan
orang yang bukan pebisnis artinya berada di lingkungan yang kurang tepat gitu. Kenapa? Karena lingkungan itu akan mendorong kita untuk sesuai dengan apa yang kita cita-citakan lah, seperti itu. Jadi cari lingkungan yang baik, cari network yang baik, cari mentor yang baik, dan perbaiki diri juga. Upgrade terus ilmu kita, jangan pernah puas untuk satu keilmuan aja. Jadi tetap terus belajar untuk bisa kita menjadi lebih baik gitu. Oh, itu dia insan muda luar biasa sekali ya. Semoga insan muda yang sedang melihat kita nih Mbak termotivasi lagi untuk bisa mengembangkan usahanya Mbak. Terima kasih sekali lagi Mbak Rika, sukses selalu dengan usahanya juga. Semoga bisa memberikan manfaat luar biasa untuk masyarakat yang ada di sekitaran Mbak Rika ataupun di Indonesia pada umumnya. Mungkin itu aja insan muda, sampai ketemu lagi dan jangan lupa like, comment, and share YouTube Dede TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.